Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintok Saputra dari Lokal 6 Kebijakan Publik 2, NPM 20 100 78 20 10 57. Dosen pengampu Ibu Nani Mendasari, SIP MSI. Baiklah, di sini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang perbandingan negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Tiongkok. Yang pertama ada perbandingan tentang politik. Politik di negara Indonesia. Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih 207 juta jiwa. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis, seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sedangkan lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensial, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lalu lembaga yudikatif. Sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian, keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. Lalu politik di negara Tiongkok. Menurut definisi resminya, RRT atau Republik Rakyat Tiongkok merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi, ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik ini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekedar subpartai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus yang dinamakan Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat. Tiongkok yang dipertimbangkan RRT, cara ini lebih disukai pemerintah dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP. Walaupun terdapat pegawai badan ini di semua tingkat pemerintahan. Lalu ada perbandingan daya saing global. Dibanding negara-negara yang sekarang disebut macan baru perekonomian seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan India, daya saing Indonesia relatif ketinggalan, termasuk jika disandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal menurut riset di Indonesia Strategis Institute Ridwan Shah Yusuf Ahmad, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Perbedaan aspek perekonomian Indonesia dan Cina yaitu sebagai berikut: biaya bahan mentah dan biaya reproduksi, pola konsumsi, distribusi pendapatan, arus perdagangan ekspor impor, nilai tukar dan daya beli tenaga kerja. Lalu ada perbandingan kinerja birokrasi.
Republik Rakyat Tiongkok. Reformasi dalam birokrasi merupakan keharusan, karena jika birokrasinya sudah tepat maka birokrasi bisa menjungkirkan penguasa. Birokrasi bisa mempunyai kekuasaannya tersendiri. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah wewenang dari pengaturan perundang-undangan. Dalam birokrasi terdapat dua pilar, yaitu budaya dan aturan. Salah satu contoh reformasi birokrasi adalah reformasi birokrasi di negara Tiongkok. Kegagalan total yang melanda Tiongkok pada tahun 1959 sampai 1960 dan dilanjutkan dengan 1961 yang tengah melakukan revolusi kebudayaan membuat pemerintah Tiongkok. Perubahan terjadi pada tahun 1978 setelah terjadinya konsolidasi politik di bawah Deng Xiaoping. Di bawah pemerintahannya, para pemimpin tidak boleh terlalu berkutat pada ideologi komunis, tetapi juga pada pengembangan ekonomi. Dengan terjadinya konsolidasi politik, pemerintah Tiongkok bisa kembali memainkan perannya soal perekonomian. Programnya dimulai dari reformasi sektor pertanian, di mana petani boleh memilih dan memproduksi koordinatas yang akan ditanam. Dan reformasi selanjutnya di sektor industri dan jasa. Selain itu juga pemerintah Tiongkok membuat beberapa kebijakan dalam reformasi birokrasinya. Lalu kinerja di negara Indonesia. Dalam perkembangan pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan. Partai-partai politik mulai melakukan building block. Kekuasaan mulai pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan. Program rekrutmen birokrasi ikut mengalami spoil. Sistem yang merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi, dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian, melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan, serta unsur-unsur lainnya di luar tugas birokrasi. Jadi, kesimpulan pada pembahasan saya tadi yaitu ada kekurangan dan kelebihan dari setiap negara. Akan tetapi, untuk negara Indonesia tersendiri harus lebih belajar dan berusaha menjadi negara maju, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.